Selamat datang di video pertama our series Jesus in my blank. Saudara, in my insecurity, in my imperfection, in my many weakness dan banyak hal yang lain, saudara. Hari ini pernahkah saudara merasa bahwa kehidupan saudara penuh dengan kegagalan, kejatuhan, kelemahan? Dan pernahkah saudara merasa kegagalan, kelemahan itu membuat saudara tidak dapat sampai kepada apa yang Tuhan janjikan, ke tempat yang Tuhan inginkan, ke tempat yang baik yang Tuhan rencanakan? Apakah saudara pernah merasa seperti itu? Mungkin kesalahan yang saudara lakukan berulang-ulang, atau mungkin sebuah kesalahan yang begitu besar sehingga saudara merasa bahwa that's it. Saudara nggak ada masa depan, nggak bisa mencapai masa depan yang Tuhan inginkan. Kalau itu adalah saudara, saya juga bersama dengan saudara bahwa seringkali kita bertanya, mungkinkah kita sampai ke tempat yang Tuhan rancangkan kalau penuhnya kesalahan, penuhnya kegagalan, dan penuhnya kejatuhan dalam kelemahan? Kita nggak akan bisa sampai seperti Bapak Abraham, seperti Daud, seperti pahlawan-pahlawan iman, karena mereka seperti orang-orang besar. Tapi benarkah demikian? Apakah kita bisa sampai ke tempat yang Tuhan rancangkan di tengah-tengah seluruh kegagalan kita? Kalau saudara yang hari ini menonton, saudara tahu saudara penuh dengan kegagalan, saudara berulang kali jatuh, atau mungkin saudara melakukan satu atau beberapa kesalahan yang begitu besar. Bagaimana dan apakah saudara masih bisa masuk ke dalam rancangan Tuhan yang baik? Hari ini kita akan membahas dari kehidupan Abraham, bapak iman kita. Kita akan melihat kita mulai dari kisah para rasul. Ketika Stefanus menjelaskan kepada orang Israel mengenai Bapak Abraham. Kita kenal Abraham, dia akan keluar dari negeri yang dari sanak saudaranya dan pergi ke tanah perjanjian. Tapi kita lihat ketika Stefanus menjelaskan kepada orang Israel, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapak leluhur kita Abraham. Ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran." Allah menunjukkan dirinya kepada Abraham di Ur atau Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Lalu dia berfirman kepadanya, "Keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu." Tuhan berkata, "Pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Maka keluarlah Abraham dari negeri orang Kasdim di Mesopotamia. Lalu dia menetap di Haran. Setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang, tanah Kanaan, tanah perjanjian. Saudara, jadi saya melihat bahwa di situ ternyata Tuhan telah menunjukkan dirinya sebelum Abraham, sebelum ayahnya meninggal, yaitu di Ur atau di Mesopotamia, untuk ke tanah yang ditunjukkan Tuhan, yaitu tanah perjanjian atau Kanaan. Tapi dia bawa ayahnya. Dia bawa ayahnya dan mereka malah menetap di Haran. Mereka belum sampai Kanaan, malah mereka menetap di Haran. Ketika ayahnya meninggal, barulah Abraham dipanggil lagi. Allah menyuruh dia pindah dari Haran ke tanah perjanjian. Artinya dari pertama sebelum Abraham taat, seolah-olah Abraham menunda ketaatannya. Dia gak meninggalkan seluruh keluarganya, tapi dia bawa ayahnya dan dia bawa Lot. Lalu dia bukan langsung ke tanah perjanjian, dia berhenti dahulu di Haran. Setelah ayahnya meninggal, barulah Tuhan menunjukkan diri lagi dan meminta Abraham pindah ke tanah perjanjian. Artinya Abraham gak pernah sungguh-sungguh meninggalkan ayahnya, sanak saudaranya. Tapi Abraham pergi karena ayahnya sudah meninggal. Tapi Tuhan setia. Tuhan panggil Abraham kedua kalinya. Pertama di Mesopotamia, dia masih bawa ayahnya Lot. Tapi waktu ayahnya meninggal, Tuhan panggil dia lagi dari Haran dan dia pindah ke tanah perjanjian. Tuhan panggil panggilan yang ditunda oleh Abraham, saudara. Sampailah Abraham ke tanah perjanjian, tapi karena ada kelaparan, dia pergi ke Mesir. Tapi waktu dia mau pergi ke Mesir, saudara, udah mau sampai ke Mesir, ini yang Abraham katakan kepada istrinya. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir di Kejadian 12 ayat 11, saudara. Berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, ini istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan kamu hidup."
Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan dengan baik, supaya aku diperlakukan dengan baik. Karena aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun. Sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Abraham meminta Sarai berkata bahwa bilang engkau ini adikku. Dengan resiko bahwa dia akan diambil oleh Firaun karena begitu cantik. Abraham lepaskan istrinya, saudara. Bapak iman kita, dia lepaskan Sarai, saudara, kepada Firaun. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abraham itu. Tapi bukannya Tuhan buang janjinya kepada Abraham, bukan Tuhan membuang Abraham karena dia lepaskan Sarai pada saat itu di Mesir, tapi malah saudara, Tuhan bantu Abraham redeem, menebus dia di dalam kesalahannya. Dia pick Abraham again, dia bangunkan Abraham kembali, saudara, untuk maju kembali ke dalam janji Tuhan, saudara. Berulang kali Abraham jatuh. Apakah itu saja kesalahan Abraham? Tapi justru Abraham melakukan kesalahan yang mungkin paling besar yang kita semua udah kenal. Ketika dia berumur sekitar 85 tahun, Sarai istri Abraham tidak beranak. Masih juga mereka tunggukan janji Tuhan, belum juga ada anak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku ini. Mungkin oleh dialah aku memperoleh seorang keturunan. Dan Abraham pun mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham, dan Abraham menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Dia melakukan kesalahan mungkin yang pada saat itu untuk dia seorang bapak iman, yang harusnya memiliki keturunannya pada saat itu keturunan dikarenakan iman dia. Tapi dia justru melakukan kesalahan ini, bahwa dia memiliki Ismail, saudara, anak di luar iman. So this is the greatest mistake. Dia adalah bapak iman. Justru kalau dia jatuh dalam banyak hal, paling sedikit dia tidak jatuh di dalam iman. Tapi firman Tuhan menunjukkan Abraham pun melahirkan Ismail, memiliki Ismail. Karena dia tidak punya iman lagi, Tuhan akan penuhi janjinya, saudara. Akhirnya sampailah dia umur 99 tahun. Berulang kali dia bersalah, kita sudah lihat. Kesalahan yang besar yang mungkin membuat kita merasa kalau kesalahan seperti ini, dia nggak akan bisa dapat janji Tuhan. Tapi umur 99 tahun, Allah, Tuhan menampakkan dirinya kepada Abraham. Berfirman kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, jangan lagi engkau menyebut dia Sarai, tapi Sarah, itu namanya. Aku akan memberkatinya, daripadanya aku juga akan memberikan kamu anak laki-laki. Aku akan memberkatinya sehingga ia akan menjadi ibu bangsa-bangsa. Dan raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata kepada dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Jadi saudara, Tuhan dengan kebaikannya, kan, walaupun Abraham terus-menerus ragu, dia tunjukkan dirinya kepada Abraham waktu dia umur 99 tahun. Lalu Tuhan berkata dengan private, dengan personal, nanti istrimu akan jadi ibu akan raja-raja. Abraham bilang gini, saudara, Ismail aja yang hidup di hadapanmu. Dia siap untuk tinggalkan dan memiliki janji ini untuk dirinya sendiri, saudara. Karena janji ini gak penting buat yang lain. Buat Abraham, Ismail ya artinya biar saja janji ini untuk aku. Karena Ismail bukan keturunan Sarai, tapi keturunan Abraham tetap, saudara. Betapa jatuhnya Abraham, betapa berulang kalinya, betapa bahkan self-centered, saudara. Nah, sebelum dia akhirnya dapatkan Ishak 1 tahun setelah itu, masih sekali lagi dia serahkan Sarai kepada
Saat itu namanya sudah Sarah, kepada Abimelek. Karena seperti dia memulai perjalanannya takut dan dia serahkan Sarah kepada Firaun, dia serahkan Sarah lagi, saudara, kepada Abimelek. Dan sekali lagi Tuhan lepaskan Sarai, Tuhan lepaskan Abraham untuk bisa masuk dan memiliki Ishak. Saudara, kita lihat kesalahan Abraham. Pertama, dia membawa ayahnya dan Lot berhenti di Haran. Dia delay, dia punya perjalanan iman. Kedua, serahkan istrinya kepada Firaun. Ketiga, dia menghampiri Hagar dan memiliki Ismail. Keempat, waktu Tuhan bilang Sarah akan menjadi ibu bangsa-bangsa, dia bilang Ismail saja yang hidup di hadapanmu. Lalu sebelum dia punya Ishak, dia serahkan istrinya ke Abimelek. Saya kira bapak segala orang beriman, setiap orang beriman, harusnya orang yang begitu sempurna, yang gak pernah gagal, yang terus-menerus berdiri kuat. Tapi kalau kita lihat daripada kejadian Abraham, dia jatuh sesering dia berdiri. Dia stumbling, dia terantuk kakinya, seolah-olah hampir di setiap langkah dia. Bahkan 1 tahun sebelum dia dapat Ishak, sebelum dia sampai kepada janji Tuhan, dia masih jatuh juga. Jadi hari ini saudara, Abraham adalah salah satu daripada kita. Bahwa kita mungkin hari ini jatuh dan jatuh dan jatuh lagi mengarah kepada janji Tuhan. Tapi kita jatuh terus, jangan menyerah saudara. Karena Tuhan belum menyerah kepada Abraham. Waktu dia jatuh lagi dan jatuh lagi, Tuhan gak menyerah sama Abraham. Dan Tuhan belum menyerah kepada kamu, kepada saudara dan kepada saya. Dan hari ini kalau saudara jatuh, saudara besok bangkit dan saudara bisa berjalan kembali. Kalau hari ini saudara ketika berjalan, your steps, saudara stumbling, saudara terantuk, saudara dan jatuh. Saudara hari ini saudara jangan menyerah. I know you wanna give up mungkin saudara. Tapi hari ini saudara jangan menyerah karena Tuhan belum menyerah terhadap saudara. Dan hari ini kesalahan yang paling besar sekalipun waktu dia punya Ismail, kesalahan yang paling besar sekalipun tidak mendiskualifikasikan dia. Dan hari ini Tuhan belum mendiskualifikasikan saudara seberapa besarnya pun kesalahan saudara. Oleh karena itu hari ini saya tahu bahwa masa depan yang indah, penuh harapan masih ada untuk saudara. Dan hari ini Tuhan masih mau panggil saudara. Waktu Abraham dari Ur, saudara ke Haran, Tuhan masih ada di situ. Waktu di Haran dia berhenti, dia menolak berjalan kepada tanah perjanjian. Allah di situ, Tuhan pegang tangan Abraham, dia bilang ayo lanjut lagi. Waktu di Egypt dia serahkan istrinya, seolah-olah dia membuang janji dia bersama-sama dengan dia, membuang janji dia bersama dengan Sarai, saudara. Tapi pada saat itu Tuhan pegang dia lagi, ayo bangkit. Waktu dia punya Ismail, seolah-olah the biggest mistake, dia jatuh bebas, Tuhan tangkap dia lagi. Waktu dia saudara dijanjikan kembali umur 99, dia bilang dia jangan, udah kita lupakan aja janji Tuhan, kita Ismail aja, I don't need Isaac, I just need Ismail. Tuhan bilang ayo jalan lagi. Dan sampailah dia kepada janjinya Ishak. Di situ kita lihat bukan tangan Abraham yang kuat pegang Tuhan, tangan Tuhan yang kuat pegang Abraham. Bukan langkah Abraham yang begitu firm dan pasti saudara, tapi tangan Tuhan yang pegang dia di setiap kejatuhannya. Orang benar mungkin boleh jatuh 7 kali, tapi dia akan bangkit kembali. Saudara hari ini kalau saudara masih jatuh, besok Tuhan pegang dan bangkitkan kembali. Kalau hari ini saudara mau menyerah, jangan menyerah. Kalau hari ini saudara kira saudara sudah didiskualifikasikan, jangan kira demikian. Karena bapamu Abraham dan bapa saya menunjukkan kepada kita, kita juga akan dipegang oleh Tuhan. Saya mau tutup bahwa seringkali saya merasa banyak kegagalan. Saya banyak kelemahan, saya banyak kesalahan yang besar, saya melakukan begitu banyak hal. Tapi hari ini saya belajar untuk menerima bahwa sebagaimana Tuhan terima Abraham dan Tuhan jadikan Abraham bapa bangsa-bangsa, Tuhan yang setia, Tuhan juga pegang saya. Dan hari ini is a new day of hope. Kita boleh jatuh dan jatuh dan jatuh. Pegang tangan Tuhan, izinkan Tuhan pegang tanganmu, bangkit kembali. Because Jesus is in your failures. Jesus is in your failures. Untuk apa? To forgive, tapi to hold you, untuk bangkitkan dan untuk bawa saudara ke tempat yang indah
dan penuh harapan. Yesus nggak menyerah. 1,000 failures and the biggest failures does not disqualify you from the plan of God, because God has blessed you in Christ Jesus. God bless you. Di dalam video pertama ini saya berharap saudara diberkati. Kalau saudara tahu teman-teman saudara punya failures, they may be on the brink of giving up, saudara, please do share this video. Jadikan harapan bahwa Yesus ada di dalam, bahkan bukan hanya kekuatan, tapi terutama kelemahan, kegagalan, dan kejatuhan kita. In Jesus' name, aku berdoa ada damai sejahtera, agar ada kekuatan untuk bangkit kembali untuk setiap pendengar. Ada kekuatan untuk melangkah satu langkah lagi. Ada kekuatan untuk berjalan ke tempat yang Tuhan inginkan, walaupun rasanya sudah tidak mungkin, jatuh begitu sering. Agar mereka berjalan kembali, agar mereka tahu Tuhan peluk mereka, Tuhan jaga mereka, Tuhan tuntun mereka, Tuhan gak hajar, Tuhan gak buang, tapi Tuhan pegang mereka. Dari manapun, dimanapun mereka jatuh, Tuhan angkat mereka kembali, agar mereka bisa sampai kepada tempat yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Yesus.